Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan limpahan diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya senantiasa kita tunggu-tunggu dengan doa, Allahumma balik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan. Mari kita isi dengan kajian-kajian keberkahan yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akan saya sampaikan satu ulasan dari Al-Quran yang saya kutip dari kitab Tafsir As-Salam. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dari ayat ini Allah memberikan sebuah isyarat bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan dan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari hasil perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para pemirsa yang budiman, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk tidak merusak lingkungan hidup. Banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat yang ke-41 dari surat Ar-Rum ini. Imam Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Daha, dan As-Suda di situ ketika memberikan makna al-bar atau darat dengan istilah padang pasir, dan al-bahr atau laut diartikan sebagai kota, desa ataupun kampung. Adapun mufassir yang lain berpendapat bahwa al-bar juga berarti darat dan al-bahr atau laut menggunakan pendekatan arti yang asli. Imam Mujahid mengatakan bahwa kerusakan di darat ditandai dengan pertikaian yang menimbulkan korban saling bunuh antara sesama Bani Adam. Dan kerusakan di laut ditandai dengan banyaknya kasus-kasus perompakan. Kerusakan yang terjadi baik di daratan ataupun di laut semua akibat dari ulah manusia. Al-Quran menggunakan istilah kasabat yang berbeda dengan istilah fa'alat, yang itu bagian dari an-nadhair. Bahwasanya usaha-usaha perbuatan itu adalah sebuah akumulasi karena kita tidak menjaga lingkungan hidup. Kita perhatikan kadang kita membuang sampah sembarangan. Akumulasi membuang sampah sembarangan ini adalah merusak lingkungan hidup. Kita tidak menjaga tanah pekarangan, sawah, lahan, hutan dengan semestinya. Kita tidak melakukan reboisasi dan yang terjadi banjir di mana-mana. Para pemirsa yang budiman, di ayat ini juga menggambarkan bahwasanya kerusakan itu intinya adalah karena pencemaran. Kita perhatikan di dalam dunia modern ini, semua tidak lepas dari hukum atau sunnatullah. Maka di ayat berikutnya itu ditutup dengan pernyataan agar mereka kembali. Kembali kemana? Kepada sunnatullah atau hukum alam. Hukum alam inilah yang kemudian diistilahkan dengan istilah experimental ascisis. Jadi apa yang berlaku di alam semesta ini dari gaya sebab dan akibat. Kalau kita membuang sampah sembarangan, maka disitu akan menyebabkan selokan kotor, kemudian sungai yang kotor. Sehingga ketika sifat air yang kemudian mengalir dari atas ke bawah
maka kemudian menghambat aliran itu sehingga menyebabkan banjir, bendungan jebol, dan sejenisnya. Di dalam menjaga lingkungan hidup ini, banyak sekali yang bisa kita aktualisasikan yang mungkin sederhana sekali. Kalau kita perhatikan dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis sahih begitu. Ma min muslimin yagrishu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun aw kana lahu bi sadaqah. Bahwa tidaklah seorang muslim itu ketika menanam sebuah tanaman atau pohon dalam sebuah pohon begitu, atau merawat sebuah lahan, menumbuhkan dari lahan tersebut dengan tanaman, maka ketika diam-diam hasil tanaman tersebut kemudian dimakan oleh burung atau dimanfaatkan oleh manusia ataupun binatang ternak, maka bagi mereka itu adalah bagian dari sedekah. Sederhana sekali penjelasan dari hadis ini yang kemudian memberikan semangat bagi kita untuk berlomba-lomba menjaga lingkungan. Bagaimana? Yaitu dengan menanam. Tebarkanlah bibit yang baik dalam setiap tanaman kita, sehingga tanaman-tanaman tersebut memberikan kemanfaatan. Baik itu dimanfaatkan oleh burung, dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh binatang ternak, yaitu diambil kemanfaatannya. Buah-buahan yang ditanam, yang kemudian dinikmati oleh manusia, dinikmati oleh burung, bisa diambil kemanfaatannya. Itu adalah sebuah sedekah terbaik. Maka semangat menjaga tanaman-tanaman untuk senantiasa hidup. Kita jaga hijau makmurnya pekarangan kita, lahan-lahan pertanian kita, hutan kita, dengan menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan hidup tersebut. Maka itu adalah bagian dari menjaga lingkungan hidup kita senantiasa bersih, agraris. Para pemirsa yang budiman, tentunya tidak kurang dari berbagai penjelasan hadis dan juga ayat yang menginspirasi kita untuk menjaga lingkungan hidup. Termasuk di situ adalah peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah yang kemudian kita berperan andil secara primer menjaga alam semesta ini untuk kemaslahatan yang tentunya itu akan nanti kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ibadur rahman, sebagaimana disampaikan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba-hamba Allah yang menebarkan kebajikan, menebarkan perdamaian. Mari kita tebarkan semangat untuk menjaga lingkungan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dan itu bagian dari sedekah kita. Demikian, semoga memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.